Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saat saudara bertemu dengan seseorang, bagaimana saudara menilai orang tersebut? Berdasarkan apa saudara akan melakukan penilaian? Di dalam dunia modern saat ini, kita sering kali menilai seseorang berdasarkan status mereka, kekayaan, apa yang mereka miliki, atau pencapaian apa saja yang mereka sudah gapai. Seringkali, atau mungkin ada orang-orang kaya merasa lebih penting karena mereka memiliki harta yang banyak. Orang pintar merasa lebih tinggi karena kepandaiannya, karena pendidikannya. Dan mungkin orang yang kuat merasa lebih berharga karena kekuatannya. Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai yang ke-7, kita melihat bagaimana manusia benar-benar diciptakan. Karena itu mari kita bersama-sama membaca dari Kejadian 2 ayat 4 sampai yang ke-7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, di dalam ayat yang ke-7, dikatakan kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam, yang dapat mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, mengubah cara kita hidup, dan juga bagaimana kita berelasi dengan Allah kita. Hari ini kita merenungkan 3 kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa asal-usul kita bukan dari sesuatu yang mewah atau berharga secara duniawi. Kita tidak diciptakan dari emas, berlian, atau perak, atau apapun. Tetapi kita diciptakan dari debu dan tanah. Apa itu debu tanah? Saudara pasti tahu. Debu adalah sesuatu yang kecil, ringan, dan mudah ditiup angin. Debu tidak memiliki keindahan, harga, ataupun kekuatan. Debu seringkali dianggap sebagai sampah yang harus dibersihkan. Saya yakin setiap kita sering menyapu, mengelap karena banyak debunya. Ini mengingatkan kita bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki apa-apa tanpa Tuhan. Kita hanyalah debu tanah. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa pintar kita, atau seberapa terkenal setiap kita. Pada akhirnya kita semua berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Pengkhotbah 3 ayat 20 mengatakan semuanya menuju satu tempat, semuanya berasal dari debu, dan semuanya kembali kepada debu. Itulah kita. Karena itu, janganlah kita menjadi orang yang sombong dengan apa yang kita miliki hari ini. Semua pencapaian tidak ada artinya tanpa Tuhan. Hanya karena kasih karunia Allah, maka kita bisa hidup dan memiliki nilai.
Yang kedua, mari kita menyadari bahwa hidup kita itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam ayat 7b dikatakan, dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita tidak hanya diciptakan dari tanah, tetapi kita menjadi hidup karena Tuhan memberikan nafasnya kepada kita. Ini berarti hidup kita bukan sekedar tubuh yang berfungsi, tetapi ada unsur roh yang berasal dari Allah sendiri. Saat Allah menjadikan benar-benar penerang makhluk hidup yang lain, Allah berfirman, lalu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu hidup. Tetapi saat Allah menjadikan manusia, Allah menghembuskan nafas kehidupan. Hidup kita bergantung kepada Allah. Apa arti nafas hidup dari Tuhan? Dalam bahasa Ibrani, kata nafas yang digunakan di sini memiliki arti roh atau kehidupan yang berasal dari Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita seperti patung tanah liat, tetapi Dia menghembuskan sesuatu dari dirinya sendiri ke dalam setiap kita. Ini berarti kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi kita juga makhluk rohani yang diciptakan untuk berelasi, berhubungan dengan Tuhan Allah kita. Ayub 33 ayat keempat dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa memberi aku hidup. Saudara-saudara, hidup kita tidak hanya tentang bekerja, tentang sekolah, atau mengejar impian duniawi. Hidup kita seharusnya mencari Tuhan, dan hidup kita adalah bagi Dia. Jika Tuhan mencabut nafas kita hari ini, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita memerlukan Tuhan. Firman ini mengingatkan, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita berasal dari debu dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena itu, mari kita boleh melihat diri kita, melihat orang-orang di sekitar kita, sama seperti bagaimana Allah melihat kita. Hidup kita hanya berharga karena Tuhan yang memberikan nafasnya kepada setiap kita. Jangan sia-siakan hidup dengan hal-hal yang tidak kekal. Bersyukurlah setiap hari atas kehidupan yang Tuhan berikan, dan gunakan hidup ini untuk Tuhan, bukan hanya sekedar mengejar kesenangan dunia ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk boleh melihat diri kita dengan benar, melihat diri orang lain dengan benar, dan kita ingat kita perlu Tuhan dalam menjalani hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami mungkin melihat diri kami dengan berlebihan dan akhirnya kami merendahkan yang lain. Pada kenyataannya setiap kami, semua manusia sama di mata-Mu. Dan setiap kami sesungguhnya tanpa Engkau bukanlah sesuatu yang berharga. Kami hanyalah debu tanah. Karena itu, biarlah kami dalam menjalani hidup kami boleh sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Karena kami bisa hidup karena Engkau. Kami bisa ada karena Engkau. Ingatkan kami Tuhan untuk hal ini. Biarlah setiap kami hidup dengan terus berelasi dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin, menyertai hidup kami selalu. Inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.